Ketika orang sudah meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, mengikuti hawa nafsunya, maka sesatlah hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus 124 nabi, 315 rasul dalam hidup dan kehidupan ini, yang tugas mereka pada dasarnya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk mengingatkan manusia bahwa mereka harus hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan ini, dan agar mereka menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yang kita hampir 15 abad terpaut kita dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah khataman nabiyyin wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang esensi dengan membawa ajaran yang sangat luar biasa, yang dirumuskan dalam kitab yang agung yang bernama Al-Quran. Oleh karenanya ketika beliau wafat, maka wasiat yang beliau ucapkan adalah bahwa beliau meninggalkan dua perkara dalam hidup dan kehidupan ini bagi kita umatnya, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dialah Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dalam kehidupan ini, di dalam ajaran Islam, kita menjalin komunikasi dengan Allah dan dengan sesama manusia, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk hablum minallah, ai makna kewajiban terhadap Allah yang dibebankan kepada kita adalah sholat 5 waktu kita yang fardu. Yang sunnah-sunnah banyak, tak kurang dari 50 jenis sholat, 50 rakaat kita laksanakan kalau kita mau, tapi 5 waktu yang diwajibkan kepada kita, yang pada dasarnya sholat ini keuntungannya bukan untuk Allah. Karena ada atau tidaknya sholat atau tidaknya kita, Allah nggak bakal turun derajatnya jadi Tuhan. Gara-gara kita manusia gak ada yang sholat, kata Allah, gua pensiun jadi Allah. Gak bakal begitu. Yang rugi kita. Karena sholat ini merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita mensucikan jiwa raga kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita mengadu segala permasalahan hidup yang tidak terpecahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ternyata banyak orang yang menyia-nyiakan sholat. Inilah yang disinyalir, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Setelah para nabi, para rasul datang, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan berganti suatu generasi, akan datang masa di mana generasi itu akan menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Maka yalqawna ghayya, yang akan mereka dapatkan kelak adalah kesesatan. Mana simpelnya adalah ketika orang sudah meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, mengikuti hawa nafsunya, maka sesatlah hidupnya. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, sholat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang merupakan senjata bagi kita, bahkan di dunia dan di akhirat. Karena awal yang akan dihisab nanti di akhirat sholatnya dulu. Dan sholat ini bisa barometer kehidupan dunia. Kalau orang sholatnya bagus, maka insya Allah bagaimana dia dalam hidupnya akan bagus.
Coba kalau orang yang sholatnya tepat waktu, sholatnya nggak pernah tinggal berjamaah yang wajibnya, sholat sunnahnya dilaksanakan, maka insya Allah hidupnya tertib. Tapi kalau orang sholatnya sudah enaknya seenak-enaknya dewe, sholat Jumat dianggap biasa-biasa saja kalau ditinggalkan, nggak ngaruh tinggalkan sholat Jumat. Sholat-sholat yang lain juga tidak berpengaruh ketika ditinggalkan, maka hidupnya berantakan orang kayak gini. Jadi barometer sholat itu bukan hanya urusan akhirat saja, bahkan dalam urusan dunia kita bisa menjadi barometer orang ini tertib atau tidaknya menjalani hidup dan kehidupan ini. Begitupun nanti di akhirat. Maka kalau orang ini sholatnya cakep, maka kata Allah amal-amalan yang lain akan cakep, ngikutin dia. Kenapa? Karena sholat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Ingat perjuangan baginda Rasulullah untuk menerima sholat 5 waktu itu tidak main-main. Melakukan perjalanan fil ardi ila sama, sampai ke langit 7, dan Allah langsung yang memberikan perintah sholat, tidak melalui perantaraan malaikat. Kalau Al-Quran ayat-ayat yang lain kan zakat melalui perantaraan malaikat, sholat langsung Allah yang memberikan mandatnya. Jadi kalau kayak kita nih pegawai-pegawai biasa yang beri perintah cuman bagian pengawas, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita diperintah langsung oleh pimpinan nomor wahid kita, itu kan luar biasa. Saya cuma sersan, tapi saya langsung diperintah oleh Panglima TNI. Ini kan hebat begitu. Nah, Rasulullah langsung menerima sholat 5 waktu itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk jangan sia-siakan sholat. Apa itu menyia-nyiakan sholat? Menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan pelaksanaannya, menyia-nyiakan filsafat sholat di dalamnya. Coba kalau kita lihat bagaimana falsafah sholat. Sholat itu bisa sebagai falsafah bagi kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Kalau dalam sholat ini coba bagaimana etika antara imam wal makmum, bagaimana etika antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Ada etika di dalamnya. Kalau negor juga nggak sembarangan. Imam salah nggak teriak, oh salah, nggak begitu caranya. Ada etikanya. Kita bilang subhanallah, artinya mengkritik dengan prem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat juga bagaimana imam harus peduli dengan makmum. Sebelum sholat dirapihkan dulu safnya, ratakan safnya, barisannya diluruskan. Ada sinergitas antara makmum dengan imam. Itu filsafat sholat. Itu filosofi yang ada di sholat yang bisa kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan ini. Maka kalau orang sudah mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat, dia akan mengarah kepada kesesatan. Hidupnya berantakan. Lalu yang kedua yang menyebabkan kesesatan adalah karena mengikuti hawa nafsu. Ini orang kalau mengikuti hawa nafsu kan, ingat amaratu bisu. Amarah hawa nafsu ini, baik syahwat itu mengarahnya kepada keburukan. Kalau kita ngumbar hawa nafsu kita apa-apa pengen diikuti, pengen merebut jabatan, gak peduli lagi haram-haram, gak peduli lagi menyakiti orang lain, yang penting gua dapat. Ini kan luar biasa kezalimannya. Kalau orang sudah berperilaku begini, maka dia akan mengarah kepada kesesatan. Kesesatan adanya kezaliman di dalamnya. Sedangkan Islam itu lahir dengan salam, keselamatan. Selamat bagi diri kita, selamat bagi orang lain. Maka dalam Islam kaidahnya, apapun yang tidak menzalimi diri kita, mendolimi orang lain, yang tidak menyakiti hati kita, yang tidak menyakiti orang lain, pasti akan diperintahkan. Dan sebaliknya, apabila ada hal yang menyakiti diri kita, menyakiti orang lain, menyakiti fisik kita, menyakiti fisik orang lain, menyakiti hati kita, menyakiti hati orang lain, pasti jatuhnya haram hukumnya. Orang bunuh diri haram, orang mabuk-mabuk haram. Saya mabuk sendiri di rumah kagak apa-apa Pak Ustaz, duit saya mabuk-mabuk sendiri boleh nggak Pak Ustaz? Nggak boleh, karena dia menzalimi dirinya sendiri. Itulah kaidah yang dalam Islam. Islam lahir untuk menyelamatkan seluruhnya, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain. Kalau
Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, maka dia bagaikan binatang yang mengikuti kehendak-kehendakan batiniah, syahwat hewaniahnya. Oleh karenanya, yuk kita punya aturan agama kita. Ada di situ diatur halal dan haram. Kita punya agama. Agama ini mengatur bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu harus dikendalikan. Karena orang hebat bukan orang yang berantem menang dia, tinju menang dia. Bukan. Orang yang paling hebat, yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kendalikan hawa nafsunya dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyakin zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena zikir membuat jiwa kita tenang. Kalau kita otaknya, jiwanya materi-materi harta dunia, uang kering, maka kalau sudah kering lupa Allah, maka dia akan mengarah kepada kesesatan. Tapi kalau orang lisannya basah dengan zikir, hatinya zikir, semua zikir, pikirnya dihiasi dengan zikrullah, maka akan melahirkan potensi-potensi yang bakal bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya. Kita rindu ulama-ulama yang berzikir kepada Allah. Kita rindu pemimpin-pemimpin yang berzikir kepada Allah, bukan pemimpin-pemimpin yang sibuk berebut jabatan, berebut posisi. Kita rindu pemimpin-pemimpin yang ada mengingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita orang yang mampu memanfaatkan sholat secara maksimal. Mudah-mudahan kita orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu